Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perekrutan karyawan melalui aplikasi Odoo Web. Jadi pertama kita akan masuk ke dalam aplikasi Odoo Web-nya terlebih dahulu untuk membuat akun yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu akan muncul untuk pengenalan terlebih dahulu, kita akan tulis nama kita, kemudian alamat email, lalu nama perusahaan yaitu PT. Setelah itu akan muncul perkenalan dari Odoo, lalu akan muncul mengenai ada banyak pilihan discuss, kalender, employee, kita pilih recruitment. Lalu ada banyak sekali pilihannya, kita bisa mulai klik create. Untuk job position-nya, job position pertama kita cari adalah staff produksi sesuai petunjuk naskah soal. Rekrutmen produksi, lalu kita bisa klik create, lalu dia akan muncul staf produksi. Kalau ada new aplikasi akan muncul di sini. Lalu untuk posisi kedua, kita bisa langsung memilih digital marketing. Lalu untuk application ML-nya, kita pakai recruit marketing. Kita create. Lalu untuk selanjutnya adalah HR staff sama recruit. Create. Lalu selanjutnya untuk posisi terakhir adalah finance admin, kita pakai recruit finance, lalu create. Ini adalah posisi yang akan kita cari, yaitu digital marketing, finance admin, HR staff, dan staff produksi. Untuk kita ambil permisalan, kita ada new application untuk digital marketing. Akan muncul no application yet. Lalu kita coba create untuk posisi yang akan diterima oleh bakal rekrutmen nantinya. Ada initial qualification, first interview, second, and contract proposal. Untuk subject or application name-nya, kita klik nama dari karyawannya, misalnya Nadia. Application name-nya Nadine Dewi. Emailnya yaitu nadindewi@gmail.com. Pokoknya untuk degree-nya kita akan mencari fresh
graduate, bachelor degree, sarjana ke-1. Departemennya yaitu sales, pemasaran. Untuk appreciation-nya kita bisa pakai bintang 1, 2, atau 3. Expected salary-nya yaitu 900.000. Terus lalu kita klik save. Lalu udah akan muncul di sini employee-nya. Lalu kita bisa tambahkan add attachment atau apa, send message, note, schedule activity. Lalu untuk first interview-nya kita bisa menjadwalkan. Kita klik untuk menjadwalkan first interview-nya. Kita pilih tanggal berapa dia di interview, misalnya kita pilih tanggal 27. Jam 9. Lalu kita klik add. Lalu udah muncul meeting subject-nya ada di Dewi, alamat Gmail Nadine Dewi, durasinya 1 jam, organisasinya saya, reminders-nya, location, kita pilih di Surabaya, teksnya interview, description-nya, kita boleh tambahkan apa aja, misalnya saya tunggu Pak Hadi kehadiran Anda di perusahaan PT Bulan Sabit. Kita kalau melihat email ya, reminders-nya kita bisa klik notification 1 hour. Durasinya kurang lebih sekitar 1 jam. Starting at, tadi kita kesepakatan jam 9. Sampai jam 10. 10. Kita klik save. Nah, ini udah muncul ini. Selanjutnya kita kembali ke application by job position. Sama halnya juga dengan finance admin. Kita klik no application yet, kita create. Misalnya yaitu namanya emailnya juga sama, kita klik .com, lalu phone-nya di kirinya Dimas ini ternyata seorang master of finance admin, departemennya finansial. Apresiasinya bintang 3 menurut saya. Lihat. Kita bisa
Availability-nya jam tanggal 24. Lalu kita klik save. Selanjutnya untuk first interview kita bisa langsung juga seperti yang case Nadine tadi. Ini udah data-datanya seperti kontak. Hello, we confirm we successfully received your application for the job finance. Kalau dia sudah mengirim. Lalu untuk first interview, ya kita jadwalkan seperti hal yang tadi ya. Untuk itu kita langsung ke second interview-nya aja seperti apa. Kita klik tanggal 29 Oktober. 29 Oktober ini lalu diklik add. Nah, di Mas ini kita akan adakan rencananya jam 7 hingga jam 8, 1 jam. Remindersnya sama, 1 hour, location-nya sama juga di Surabaya. Deskripsinya juga sama. We are waiting for your attendance. For second. Thanks. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik save. Oke, udah kalendernya udah ke create. Sekarang coba kita cek di application-nya. By all applicant. Udah akan muncul di sini application name, apply job, subject, stage, operation, mobile, text. Ikuterinya. Selanjutnya kita back by job positionnya untuk HR staff, human resource staff. Kita bisa klik tombol create, lalu kita masukkan namanya. Aplikasinya kita masukkan, lalu emailnya, ini kita masukkan juga, dan degree-nya master, departemennya yaitu human research. Setelah sudah, kita klik save. Udah muncul di sini.
Lalu kita masuk ke first interview. Kita jadwalkan meeting dari Sinta. Nah, ini kan di tanggal 23 udah ada Dimas sama Nadine dari finansial dan production. Untuk Nadine kita putuskan diwawancara hari selanjutnya, yaitu di hari Monday, Senin. Kita klik add. Startingnya jam 7 hingga jam 8. Remindersnya juga sama, 1 hour. Location-nya di Surabaya. Description-nya juga sama. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita klik save. Lalu udah muncul di sini notification-nya, lalu surat-suratnya. Lalu kita akan masuk ke aplikasinya by all application. Nanti semuanya akan muncul di sini. Ini juga untuk melihat kalau kalender muncul di sini, Dimas Setio tanggal 23 dan Nadine, hari keturunan Nanda, jam juga ada Sinta Mutiara di tanggal 24. Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari aplikan yang menawarkan aplikan rekrutmen kita bisa kasih bintang 3 ataupun dari first interview-nya kita bisa kasih penilaian sendiri. Application name now .com. Kita bisa kasih bintang juga selanjutnya. Setelah itu kita kembali ke job position. Itulah teman-teman tadi tentang rekrutmen melalui aplikasi Odoo. Semoga bisa membantu dan penjelasan yang saya sampaikan tadi cukup jelas. Ini untuk aplikasi Odoo memang saya memilihnya kita add satu-satu karena biar lebih tahu secara detail mengenai tata cara penambahan dokumen dan nama-nama. Sekian dari saya. Akan lanjut ke dalam soal berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah dari rekrutmen karyawan tadi, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua dan ketiga. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimanakah konsep pemasaran yang akan saudara terapkan di kantor cabang tersebut untuk menarik konsumen? Untuk konsep pemasarannya, sebenarnya ada beberapa strategi. Pertama yaitu, kita harus mendaftarkan toko pada layanan platform food and beverage. Kita tuh bisa mengundang customer melalui platform layanan pencarian food and beverage. Contohnya yaitu yang sangat populer adalah Zomato. Lalu yang kedua, pemasaran selanjutnya kita bisa memanfaatkan melalui media sosial. Media sosial ini adalah media promosi yang sangat membantu, apalagi untuk bisnis baru yang belum masih ada pelanggan. Media sosial ini bisa menjadi penghubung. Lalu yang ketiga, kita bisa menjalin kerjasama dengan influencer.
Strategi bisnis food and beverage di era digital sekarang memang sudah sangat luas. Salah satunya yaitu melalui keberadaan influencer atau orang yang di media sosial dengan banyak pengikut, yaitu food blogger. Lalu yang keempat, kita bisa mendaftarkan aplikasi transportasi online. Hal ini cukup penting untuk memudahkan pencarian ketika seseorang ingin datang ke toko kita. Selain itu, aplikasi ini juga bisa memungkinkan seseorang untuk membeli produk makanan kita secara praktis. Lalu pemasaran selanjutnya, kita bisa membuat toko terlihat menarik dan mendorong rasa penasaran. Keberadaan toko di pinggir jalan tidak akan mengundang customer datang jika tidak terlihat menarik. Jadi sebisa mungkin kita harus membuat cafe food and beverage kita sangat menarik dan mengundang para customer. Lalu yang ketiga, selanjutnya kita bisa menjalin customer dengan melalui jalinan komunikasi. Kita juga harus aktif menjalin dengan calon customer yang tak lain adalah follower di media sosial toko kita. Lalu yang terakhir, kita bisa memberikan penawaran yang sangat menarik. Misalnya yaitu memberikan diskon atau bonus, lalu bonusnya bisa berupa buy one get two untuk promosi, ataupun penawaran sejenis adalah cara promosi yang masih sangat diminati. Strategi ini terbilang cukup ampuh dalam bidang food and beverage. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jelaskan siklus pembelian yang saudara terapkan di kantor cabang tersebut. Untuk siklus pembeliannya, saya memutuskan untuk prosedur pembelian tunai berdasarkan inisiatif perusahaan. Untuk pertama, kita dalam bagian gudang yang biasanya membutuhkan barang, itu akan membuat SPP atau surat permintaan pembelian. Lalu kemudian, bagian pembelian itu akan menerima SPP lembar 1 dari bagian gudang. Selanjutnya, SPPH tersebut nanti akan dikirimkan ke bagian supplier, dan kemudian supplier nanti akan membuat SPH. Nah, berdasarkan SPH tersebut, nanti bagian pembelian akan membuat SPD, yaitu surat daftar pembelian, dan dikirim ke pimpinan untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya yaitu, jika pimpinan menyetujui SDP tersebut, maka SDP yang telah disetujui akan dikirimkan kembali ke dalam bagian pembelian. Selanjutnya, berdasarkan SDP yang telah disetujui itu nanti, bagian pembelian akan membuat SOP atau surat order pembelian. Untuk kemudian, supplier akan menerima SOP lembar ke-1 dari bagian pembelian. Kemudian, supplier nanti akan membuat faktur rangkap. Lalu nanti bagian pembelian akan menerima faktur beserta barang pesanan dari supplier. Lalu nanti faktur dan barang tersebut akan dikirim ke bagian pergudangan. Selanjutnya, bagian pergudangan nanti akan menerima barang dan mencatat barang masuk berdasarkan SOP lembar ketiga dan membuat LPB atau laporan penerimaan barang sebagai bukti. Selanjutnya, di bagian keuangan nanti akan menerima SOP lembar kedua dan faktur serta LPB lembar kedua dari bagian gudang. Lalu, berdasarkan SOP lembar kedua, faktur dari bagian pembelian serta LPB lembar kedua, bagian keuangan melakukan pembayaran kepada bagian supplier. Lalu selanjutnya, bagian supplier nanti akan menerima uang dari bagian keuangan, lalu nanti supplier akan membuat faktur lunas yang akan diberikan ke food and beverage perusahaan kita. Lalu kemudian nanti dalam bagian keuangan menerima faktur lunas. Nah, berdasarkan faktur lunas tersebut nantinya, bagian keuangan akan membuat laporan pembayaran tunai. Itu dia siklus pembelian yang nanti akan dijalankan oleh food and beverage kita. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga saya diberikan nilai yang terbaik yang bisa diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.